피고인 변재욱은 피고인 변재욱에게 징역. 나 군단 다림이요. 야따 우짜나 경찰이 넌 나랑 평생 살아야 돼. 좋지? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya cuy? Semoga sehat selalu. Oke, seperti biasa ketemu lagi dengan gua Jarot di channel apa? Yang pasti nyari fokus dong. Channel yang selalu membawakan film seru tentang pergangsteran yang mampu membuat kalian beradrenalin tinggi cuy. Oke, kali ini kita akan membahas film tentang gangster, mafia, gerbong narkoba, dan penjara yang pastinya akan sangat seru sekali. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang jaksa baik hati dan tidak sombong yang telah dijebak oleh atasannya sendiri agar masuk penjara. Sehingga kehidupannya pun benar-benar menderita hingga ia pun berambisi untuk balas dendam kepada atasannya itu. Dengan kekuatan skill otaknya, ia mampu menaklukkan penjara gangster ini dan berhasil menjadi raja penjara di sana. Sehingga semua napi di sana pun langsung hormat dan mengikuti perintahnya untuk ikut membantunya dalam misi balas dendam kepada atasannya itu. Dan akankah ia berhasil? Oke, seperti biasa siapkan dulu udut kopainya dan kita let's go. Di awal film kita diperlihatkan dengan sekumpulan masyarakat dan buruh yang sedang melakukan demo kepada pemerintah untuk menolak proyek Gyeongdam, yaitu proyek pembangunan gedung di lahan mereka yang imbasnya tanah mereka lah yang akan digusur. Terlihat demo itu yang berjalan dengan normal tanpa adanya bentrok antara pendemo dan kepolisian. Sedangkan di sisi lain terlihat ada sekelompok gangster yang sedang menyewa orang-orang untuk melakukan demo juga. Tapi anehnya para gangster ini malah menyuruh mereka untuk melakukan kerusuhan untuk menyerang pasukan kepolisian yang sedang berjaga. Lalu mereka pun telah dibekali senjata alat pemukul baseball untuk melancarkan aksi ini. Dan setelah itu para pendemo pun langsung berlari untuk menyerang pasukan kepolisian. Sehingga bentrok antara pendemo dan kepolisian pun terjadi di sana. Di tengah tawuran itu terlihat ada salah satu dari pendemo bayaran malah melakukan selfie. Dan siapakah dia sebenarnya? Dan film A Violent Prosecutor pun dimulai. Dan kejadian bentrok tadi pun langsung trending di mana-mana termasuk di TikTok. Bahkan media TV juga memberitakan banyaknya pasukan polisi yang terluka akibat serangan tadi. Maka dari itu pihak kepolisian pun tidak akan tinggal diam dan langsung melakukan penangkapan kepada para pendemo bayaran itu. Di hari itu juga kepolisian pun telah berhasil menangkap mereka dan salah satu dari mereka bernama Lee Jin Seok. Di sisi lain kita pun diperkenalkan dengan seorang jaksa bernama Byun Jae-wook. Dia adalah seorang jaksa yang dikenal baik hati dan tidak korupsi. Dan setiap kasus apapun jaksa Jae-wook ini selalu berhasil menyelesaikannya. Meskipun begitu dia juga dikenal sangat kejam dan brutal kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Di sana terlihat ia sedang menginterogasi seorang bos gangster bernama Jang Hyun-suk. Dan rupanya Bos Hyuk lah orang yang telah membayar para pendemo itu untuk membuat kerusuhan. Kita pun masih tidak tahu maksud dari Bos Hyuk ini yang rela membayar orang hanya untuk membuat rusuh dan menyerang kepolisian. Di sisi lain Jae-wook pun menyuruh Bos Hyuk untuk mengakui semua kejahatannya. Namun sialnya Bos Hyuk tidak mau mengakuinya. Dan parahnya lagi ia malah memarahi balik jaksa Jae-wook yang telah berani menginterogasinya. Mendengar hal itu tentu saja Jae-wook pun balik marah karena telah ditunjuk-tunjuk. Sehingga ia pun langsung menampar dan menghajar si bos gangster itu. 너 지금 검찰청에서 Di tempat lain kita pun diperkenalkan juga dengan atasannya Jae-wook yang bernama Jong-gil. Lalu Jong-gil pun mendapatkan telepon dari seseorang yang menyuruhnya untuk segera menyelesaikan para pendemo yang dianggap telah menghalangi proyek Gyeongdam. Tidak hanya itu, ia juga disuruh untuk memarahi Jae-wook yang telah menghajar anak buahnya yang tak lain adalah Bos Hyung Seok. Siapakah penelpon itu? Tonton saja sampai akhir. Di malam harinya juga Jong-gil pun langsung menemui Jae-wook untuk memarahinya karena telah menghajar Bos Seok. Mendengar hal itu Jae-wook pun menjawab bahwa ia terpaksa mengajarnya karena Bos Seok yang berperilaku tidak sopan saat sedang diinterogasi. Namun sialnya Jong-gil tidak memperdulikan alasannya Jae-wook. Dan ia pun tetap menyuruh Jae-wook untuk tidak menghajar Bos Seok saat diinterogasinya nanti.
Setelah itu Jae-wook pun disuruh atasannya untuk pergi ke kantor polisi untuk menginterogasi Lee Jin-suk yang telah berhasil ditangkap. Dengan cepat ia pun langsung pergi ke sana. Dan sesampainya di sana, Jae-wook pun mulai melakukan interogasi dan memaksa Lee Jin untuk memberitahukan orang yang telah membayarnya untuk membuat kerusuhan kemarin. Sialnya si Lee Jin ini tidak mau memberitahukannya. Dan setelah itu anehnya Lee Jin pun malah berkata ngawur bahwa burung-burung dari Rusia membutuhkan waktu 15 hari untuk berimigrasi sebelum mereka hidup damai dengan rumah barunya. Dan tentu saja bacotan itu telah membuat Jae-wook termasuk kita bingung dengan apa maksud yang dikatakan Lee Jin itu. Dan seperti biasa plot twist ini pun akan terjawab di depan nanti. Namun entah apa yang dimaksudnya. Yang jelas perkataan itu pun telah membuat jaksa Jae-wook marah. Sehingga ia pun langsung memukul dan menghajar Lee Jin di sana. Keesokan harinya Jae-wook pun dibuat terkejut saat mendapatkan info dari rekannya bahwa Lee Jin dikabarkan telah meninggoy. Mendengar hal itu, dengan cepat ia pun langsung pergi ke ruang interogasi untuk mengeceknya. Dan benar saja saat ia mengeceknya ternyata Lee Jin sudah tidak bernyawa lagi. Melihat hal itu tentu saja Jae-wook pun merasa bingung karena saat malam tadi kondisi Lee Jin baik-baik saja. Dan siapa duga jaksa Jae-wook pun malah ditangkap polisi atas fitnah kasus pembunuhan terhadap Lee Jin ini. Dan seketika saja kejadian ini pun menjadi viral lagi dan bahkan Jong-gil sebagai atasannya pun langsung menyampaikan permintaan maafnya ke hadapan media atas perbuatan anak buahnya yang telah melakukan pembunuhan. Meski begitu ia pun akan tetap bertanggung jawab dengan cara menjebloskan anak buahnya itu ke penjara. Singkatnya pengadilan pun dimulai dan siapa sangka hakim pun menjatuhi hukuman 15 tahun penjara. Mendengar hal itu ia pun berusaha mengejar Jong-gil untuk meminta pembelaan darinya. Tapi sialnya Jong-gil tidak mau membantunya karena dia juga tidak ingin ikut terlibat. Dan kini Jae-wook pun benar-benar sendiri dan tidak ada satupun orang yang mau membelanya. Dan setelah persidangan selesai Jong-gil pun pergi ke sebuah jembatan untuk membuat alat bengek milik Lee Jin. Hal itu dilakukan untuk membuang alat bukti agar Jae-wook benar-benar dihukum. Dan tentu saja hal ini pun menjelaskan bahwa Jong-gil sudah pasti ada hubungannya dengan kematiannya Lee Jin. Tonton saja sampai akhir cuy. Balik lagi kepada Jae-wook yang sedang berada di dalam bis tahanan untuk diantarkan ke dalam penjara. Semua napi pun langsung menyorakinya sebagai bentuk penyambutan kepada jaksa Jae-wook yang telah memenjarakan mereka semua. Dan kini penderitaan Jae-wook pun akan dimulai. Karena dia yang telah dikurung bersama napi yang dia jebloskan sendiri ke penjara. Dan layaknya sebuah tradisi baru, Jae-wook pun langsung dikeroyok habis-habisan oleh napi yang satu sel dengannya. Dan kini keseharian Jae-wook pun hanyalah penderitaan dan penyiksaan dari para napi yang memiliki dendam kepadanya. Dan jelas saja hal itu membuatnya sangat-sangat menderita. Hingga suatu hari Jae-wook pun tidak sengaja melihat berita TV yang memberitakan mengenai proyek Gyeongdam yang mulai dijalankan. Dan bahkan orang yang menjadi pemegang proyek itu ternyata atasannya sendiri, yaitu Jong-gil. Melihat hal itu Jae-wook pun akhirnya sadar bahwa dia telah dijebak oleh atasannya sendiri agar bisa dipenjara. Mengingat dialah yang sedang menangani kasus proyek Gyeongdam ini untuk memperjuangkan masyarakat agar lahannya tidak digusur. Setelah itu pasipir pun mengumpulkan semua napi untuk mencari orang yang mengerti tentang hukum. Karena kedua sipir ini yang sedang memiliki sesuatu kasus yang bisa mengancam posisinya. Mendengar hal itu Jae-wook pun langsung maju ke depan untuk membantu pasipir itu karena dia yang mantan seorang jaksa yang sudah pasti mengerti dalam hukuman. Lalu Jae-wook pun memberikan saran kepada kedua sipir ini untuk melakukan gugat banding saja agar bisa memenangkan di pengadilan nanti. Tanpa pikir panjang mereka berdua pun menyetujui sarannya dan langsung memberikan semangkok mie kepada Jae-wook sebagai ucapan terima kasihnya. Melihat hal itu Jae-wook pun mulai kepikiran untuk memanfaatkan kedua sipir ini agar menjadi aman di penjara. Lalu Jae-wook pun berkata akan terus membantu pasipir dalam dunia hukum. Dengan syarat pasipir juga harus membantunya juga, yaitu memberikan keamanan untuknya dari gangguannya para napi. Dan siapa sangka kedua sipir yang polos ini pun menyetujuinya dan dengan cepat mereka pun langsung memindahkan para napi yang selalu mengganggu Jae-wook. Sehingga Jae-wook pun merasa lega karena hidupnya yang tidak akan dibully lagi oleh mereka. Dan siapa sangka Jae-wook ini juga malah langsung ditakuti oleh semua napi karena backup dari kedua sipir ini. Dan dalam sekejap saja Jae-wook pun telah berhasil menaklukkan penjara gangster ini. Dan kini dialah yang menjadi seorang raja di penjara sana.
Waktu pun berjalan sangat cepat sekali, tepatnya 5 tahun sudah berlalu. Setelah itu kita pun diperlihatkan para polisi yang sedang membawa tahanan baru untuk dijebloskan ke penjara. Terlihat salah satu dari mereka ada pria yang pernah kita lihat sebelumnya saat di scene awal tadi. Dan dia adalah orang yang melakukan selfie saat tawuran antara pendemo dan kepolisian. Sekaligus dia juga adalah pendemo bayaran yang disuruh untuk melakukan kerusuhan itu. Dan orang ini bernama Han Ji-won. Dia telah ditangkap atas kasus penipuan yang merugikan banyak pihak. Ketika di penjara, ia pun langsung menyapa semua teman-temannya yang merupakan orang bayaran juga. Rupanya hanya dialah satu-satunya orang yang berhasil lolos dari penangkapan saat kerusuhan itu terjadi. Lalu di sana ia pun tidak sengaja melihat semua napi yang sedang berkumpul untuk melihat Jae-wook yang sedang bermain catur. Dan Han pun tidak tahu bahwa orang yang ia lihat itu merupakan seorang penguasa di penjara itu. Tidak lama kemudian ia pun mendapatkan kunjungan dari pacarnya. Di sana pacarnya pun berusaha menyemangati Han untuk bersabar menjalani masa tahanannya. Karena dia sendiri juga yang akan setia menunggu kebebasannya Han. Tapi bukannya senang, si Han ini malah menyuruh pacarnya untuk menjauhinya. Karena wanita secantik dia tidak pantas untuk dirinya yang merupakan seorang napi. Mendengar hal itu, pacarnya pun tidak memperdulikan itu dan ia akan tetap setia menunggu kebebasannya Han. Di sisi lain, kepala sipir pun datang menemui Jae-wook untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantunya memenangkan sebuah kasus di pengadilan. Dan sebagai imbalannya, Pak Kepala Sipir pun memberikan sebuah koran yang diselipkan banyak rokok. Sehingga para napi pun bersorak gembira karena mereka yang akhirnya bisa berpesta yaitu sebar santuy. Akibat hal itu membuat para napi menjadi tambah setia untuk mengikuti bosnya yaitu Jae-wook. Sedangkan Han sendiri akhirnya tahu bahwa orang yang dia lihat sebelumnya ternyata sang raja penjara ini. Lalu ketika di sana, Han pun tidak sengaja melihat TV yang sedang memberitakan mengenai burung-burung Rusia yang sedang melakukan imigrasi. Melihat hal itu, ia pun menjelaskan kepada teman-temannya bahwa butuh 15 hari para burung itu untuk melakukan imigrasi sebelum mereka mendapatkan kehidupan yang layak. Dan jika kalian masih ingat, perkataan itu pernah diucapkan sama persis dengan Lee Jin sebelumnya. Dan siapa duga bacotan itu tidak sengaja didengar oleh Jae-wook, sehingga ia pun langsung menghampiri Han dan menyuruhnya untuk memberitahukan dari mana ia mendapatkan bacotan itu. Namun sialnya Han tidak mau memberitahukannya dan ia pun malah berbohong dengan menjawab bahwa ia mengatakan itu karena ia yang suka burung. Setelah itu Han pun mendapatkan kunjungan dari pengacaranya yang memberitahukan bahwa kemungkinan besar Han tidak akan mendapatkan keringanan hukuman. Semua itu disebabkan karena bukti penipuan yang dilakukan oleh Han benar-benar nyata. Mendengar hal itu, Han pun hanya terdiam pasrah saja. Tapi tiba-tiba saja datang Jae-wook ke sana yang ingin membantu Han agar mendapatkan keringanan hukuman di pengadilan nanti. Di sana Jae-wook pun menyuruh untuk mengembalikan hasil barang yang telah didapatkan dari korbannya sebagai bentuk ganti ruginya. Dengan syarat mereka juga harus tutup mulut saat di persidangan nanti. Dan siapa duga saran itu pun malah baru terpikirkan oleh pengacaranya Han, sehingga saran itu pun akan dilakukan agar Han mendapatkan keringanan masa tahanannya. Singkatnya, Han pun disuruh Jae-wook untuk menemuinya di selnya. Di sana Jae-wook pun berjanji akan membantunya agar bebas dari penjara, dengan syarat ia juga harus membantu Jae-wook melakukan hal sesuatu. Mendengar hal itu, Han pun langsung menyetujuinya. Namun sebelum itu Jae-wook pun meminta Han untuk berkata jujur mengenai bacotannya tentang burung yang berimigrasi. Karena menurutnya jawaban itu merupakan satu-satunya kunci untuk dia agar bisa membuka kembali kasus kematian Lee Jin yang telah membuatnya di penjara. Untungnya Han pun mau memberitahukannya dan langsung menceritakan semuanya, sehingga kita pun dibawa ke flashback mengenai kehidupannya Han. Diceritakan Han ini hanyalah orang yang bodoh karena dia yang tidak bersekolah. Dan hingga suatu ketika ia dan teman-temannya pun diajak oleh seseorang untuk ikut les belajar, tanpa sadar bahwa orang yang mengajarkan mereka itu ternyata seorang gangster yang merupakan anak buahnya Bosyok. Dan disinilah ia pun belajar mengenai burung-burung termasuk burung Rusia yang membutuhkan waktu 15 hari untuk berimigrasi.
Dan itulah mengapa semua teman-temannya Han termasuk Lee Jin selalu mengatakan kata yang sama tentang burung itu. Karena ilmu yang mereka dapatkan sama berasal dari tempat les itu. Hingga suatu ketika guru les mereka ini malah menyuruh Han and the gang untuk ikut demo menolak proyek Gyeongdam. Namun anehnya mereka ini malah disuruh untuk melakukan kerusuhan berupa melakukan penyerangan kepada kepolisian alias provokator. Sialnya mereka pun malah setuju-setuju saja tanpa memikirkan kebenarannya. Sehingga bentrokan itu pun malah benar-benar terjadi yang membuat Han Ji-won and the gang pun langsung mendekam di penjara. Mendengar hal itu, Jae-wook pun akhirnya tersadar bahwa memang benar atasannya itu telah sengaja menjebaknya agar masuk penjara. Mengetahui hal itu, ia pun memutuskan untuk membuka kasus kematian Lee Jin lagi untuk membebaskan dirinya sekaligus membersihkan nama buruknya juga. Dan beruntungnya semua napi termasuk Han mau membantunya dalam misi ini. Sedangkan Han sendiri disuruh untuk belajar menduplikat tanda tangannya seorang jaksa yang bernama Minwo. Rupanya Minwo ini merupakan tangan kanannya Jong-il yang telah diangkat menjadi jaksa. Sedangkan Jong-il sendiri ternyata sudah mengundurkan diri dari kejaksaan demi terjun ke dunia politikus. Kini Jae-wook dan Han pun akan berurusan langsung dengan Jong-il dan para anak buahnya. Seorang napi versus politikus dan jaksa, mantap. Singkatnya, hari persidangan Han pun tiba. Siapa duga hakim pun menyatakan Han tidak bersalah dan akan segera dibebaskan. Semua itu berkat bantuannya Jae-wook yang telah menyewa saksi palsu untuk membela Han di pengadilan. Lalu Han pun mengucapkan terima kasih kepada Jae-wook yang telah membantunya. Dan ia berjanji akan membantu Jae-wook di luar penjara sebagai bentuk balas budi. Dan setelah itu Han pun langsung berlutut kepada Jae-wook sebagai bentuk hormat dan respeknya. Mantap sekali. Keesokan harinya Han pun dibebaskan dari penjara. Lalu ia pun mengajak semua temannya mabok amer untuk merayakan kebebasannya. Di sana Han pun mencoba membahas tentang teman mereka yaitu Lee Jin yang telah meninggal. Dan ia pun merasa sedih dengan kepergian temannya itu. Namun entah kenapa mereka pun malah langsung marah kepada Han yang telah membahas Lee Jin-seok. Melihat hal itu akhirnya Han pun merasa curiga dengan sahabatnya itu yang terlihat sudah tahu dengan pelaku asli yang telah membunuh Lee Jin-seok. Dan saking banyaknya minum amer membuat mereka mabok parah dan memutuskan untuk pulang saja. Dan kini yang masih tersisa tinggal si gendut saja. Lalu Han pun menghampirinya sambil menceritakan tentang Lee Jin yang telah meninggal karena dibunuh seseorang. Dengan keadaannya yang mabok parah, si gendut pun bercerita bahwa sebenarnya Lee Jin-seok ini memiliki penyakit bengek dan ia selalu membawa alat bengeknya itu. Dan terungkap sudah kematian Lee Jin-seok ini diakibatkan bukan karena pemukulan atau kekerasan saat diinterogasi oleh Jae-wook. Melainkan ada seseorang yang telah mengambil alat bengeknya itu untuk membuat Lee Jin-seok meninggal dunia. Tidak hanya itu, si gendut juga memberitahukan bahwa dia telah dipaksa oleh seseorang untuk menjadi saksi palsu di persidangannya Jae-wook untuk memberatkan hukumannya. Dan kini kebenaran pun perlahan mulai terungkap. Dan tanpa sadar obrolan mereka berdua ini sedang direkam oleh Han secara diam-diam. Lalu hasil rekaman itu pun langsung diselundupkan ke penjara untuk diberikan kepada Jae-wook. Mendengar hal itu, Jae-wook pun mengirimkan balik rekaman itu kepada rekannya yang merupakan seorang hakim untuk melakukan aju banding. Namun sialnya rencana Jae-wook untuk melakukan aju banding ini telah diketahui oleh Bos Hyuk. Sehingga Bos Hyuk pun langsung menelpon bosnya untuk memberitahukan info itu. Yang tadi sangka-sangkanya atasan Bos Hyuk itu adalah Jong-gil, cuy. Mendengar info itu, tentu saja Jong-gil pun marah besar kepada Bos Hyuk yang dianggap tidak becus menjaga rahasia ini. Bahkan Jong-gil juga langsung pergi ke markas Bos Hyuk untuk menghajarnya. Sambil emosi, Jong-gil pun menyuruh Bos Hyuk untuk menangkap si gendut itu yang telah membocorkan semua kejahatannya. Di malam itu juga Bos Hyuk pun langsung pergi menangkap si gendut dan tanpa ragu ia pun langsung menyiksanya. Bersamaan dengan itu, Jong-il pun sedang menemui tangan kanannya yaitu jaksa Minwo untuk menyuruhnya pergi ke penjara dan memberikan ancaman kepada Jae-wook yang telah membuka kasus pembunuhannya Lee Jin-seok. Di keesokan harinya, Minwo pun langsung pergi ke penjara untuk menemui Jae-wook. Di sana, Minwo pun langsung mengancamnya akan membuat Jae-wook menderita lagi jika laporan gugat banding itu tidak dicabut. Mendengar hal itu, Jae-wook pun hanya tersenyum saja.
Dan setelah itu ia pun menyuruh Minwo untuk menyampaikan salam darinya untuk Jonggil, yang mengartikan bahwa dia tidak takut dengan ancamannya Minwo dan akan terus melakukan aju banding ini. Sedangkan di sisi lain, Han pun mulai merasa khawatir dengan keselamatannya saat melihat temannya yang sudah babak belur akibat dikeroyok Bosyok. Lalu ia pun menelpon Jae-wook untuk memberitahukannya bahwa dia tidak mau membantu Jae-wook lagi, dan setelah itu ia pun pergi ke rumah pacarnya. Terlihat ia yang sangat bahagia tanpa memikirkan Jae-wook yang sedang mendekam di penjara, padahal ia pernah membantunya. Namun ketika Han sedang di jalan, tiba-tiba saja seorang pria langsung mengajarnya. Lalu si pria ini pun menyuruh Han untuk melanjutkan tugasnya lagi, yaitu membantu Jae-wook. Rupanya pria ini adalah anak buahnya Jae-wook. Di sana Han pun merasa kesal dengan Jae-wook yang tega menyuruh anak buahnya untuk mengajarnya. Mendengar hal itu, Jae-wook pun hanya tersenyum saja sambil berkata bahwa kemanapun Han pergi, Jonggil dan pasukannya pasti akan tetap memburunya. Maka dari itu Han pun mau tidak mau harus tetap membantunya, dan ia menjanjikan akan memberikan keselamatan untuknya. Hingga akhirnya ia pun dengan terpaksa mau menyetujuinya. Kemudian scene berganti kepada Jonggil yang sedang melakukan kampanye untuk menjadi DPR. Terlihat semua warga pun berkumpul untuk mendengar janji-janji manisnya dari Jonggil. Lalu para tim sukses Jonggil pun mulai memeriahkan acara ini. Rupanya salah satu dari tim suksesnya itu ada Han yang sedang menyamar. Bahkan dialah yang paling heboh melakukan pogoan untuk menarik perhatiannya Jonggil. Dan benar saja Jonggil pun tertarik dengan semangatnya Han yang sedang berjoget tadi. Tidak hanya itu, seorang emak-emak juga merasa tertarik dengannya, dan bahkan si emak sampai ingin menjodohkan Han dengan anaknya sendiri yang bernama Siti. Rupanya si Siti ini adalah sekretarisnya Jonggil yang mengatur semua transaksi keuangan. Tanpa pikir panjang, tentu saja Han pun menerima perjodohan itu, tanpa sadar kalau mereka sebenarnya telah masuk ke dalam perangkap Han dan Jae-wook. Setelah itu Han dan Siti pun celepot. Ketika Siti sudah tertidur, Han pun mulai mencari-cari berkas mengenai kebusukannya Jonggil. Hingga akhirnya ia pun berhasil mendapatkan sebuah berkas yang berisi transaksi gelap yang telah dilakukan oleh Jonggil. Dan dengan bukti itu akan cukup kuat untuk menghancurkan Jonggil. Lalu berkas itu pun langsung diekspos ke media dan seketika saja langsung viral. Akibat hal itu, permohonan aju banding Jae-wook pun akhirnya diterima oleh pihak pengadilan dan akan diselenggarakan dalam beberapa hari ke depan. Mendengar info itu, tentu saja Jonggil pun ketar-ketir. Namun liciknya ia pun langsung menelepon kepala penjara untuk menjebloskan Jae-wook ke sel isolasi. Akibat hal itulah Jae-wook pun tidak bisa lagi menghubungi Han yang berada di luar penjara. Sehingga imbasnya Han pun harus bergerak sendirian tanpa adanya instruksi apapun dari Jae-wook. Setelah itu ia pun pergi ke bank untuk mengambil semua uang tabungannya yang akan dipakai untuk menyuap anak buahnya Jonggil agar mau membantunya. Rupanya Han telah berhasil menyusup dan menyamar ke sebuah pertemuan penting yang dihadiri para politikus dan juga jaksa. Untungnya penyamaran itu berjalan dengan sempurna karena tidak ada satupun orang yang mengetahui identitasnya. Dan setelah acara pertemuan selesai, ia pun pergi ke ruangannya Minwo untuk mengajaknya bekerja sama dalam proyek dana gelap yang sangat besar. Tentu saja Minwo pun menyetujuinya, tanpa sadar kalau orang yang dihadapannya itu adalah Han yang merupakan orang suruhannya Jae-wook. Tetapi sialnya tiba-tiba saja si Siti datang ke sana untuk memberikan berkas kepada jaksa Minwo. Melihat hal itu, tentu saja Han pun terkejut dan takut identitasnya terbongkar. Namun siapa duga Siti pun tidak membocorkannya dan langsung ngalewas pergi begitu saja bersama Minwo. Di saat mereka berdua sudah pergi, Han pun mulai mencari-cari dokumen penting milik Minwo. Hingga akhirnya ia pun berhasil menemukan dokumen penting itu yang berisi surat pernyataan saksi mengenai aju bandingnya Jae-wook. Lalu Han pun menandatangani dokumen itu dengan tanda tangannya yang sangat mirip dengan jaksa Jae-wook. Hingga akhirnya misi berbahaya ini pun dinyatakan telah berhasil. Namun saat ia akan pulang, Han pun tidak sadar sudah ada sekelompok gangster yang sedang mengawasinya dari belakang. Dan sesampainya di apartemen, ia pun sangat terkejut saat Bosyok and the gang sudah berada di sana. Melihat hal itu, ia pun berusaha melakukan penyamaran lagi untuk mengelabui mereka. Dan apakah penyamarannya akan berhasil? Dan ternyata penyamarannya ini malah gagal, sehingga inilah yang terjadi. Lalu Han pun dibawa oleh mereka ke sebuah pelabuhan untuk dieksekusi mati. Tapi tiba-tiba saja pasukan kepolisian datang ke sana untuk menangkap Bosyok beserta pasukannya. Hingga akhirnya Han pun berhasil selamat dari para gangster itu.
Setelah itu Han pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi mengenai kejadian tadi. Rupanya orang yang menginterogasinya adalah Jaksa Minwo, tangan kanannya si Jonggil. Bersamaan dengan itu Jonggil pun datang ke penjara untuk menemui Jae-wook. Dan siapa duga di sana Jonggil pun mengakui semua kebusukannya itu yang telah sengaja menjebak Jae-wook untuk dijebloskan ke penjara. Tidak hanya itu, Jonggil juga memberitahu bahwa sebenarnya dia sendirilah yang telah membunuh Lee Jin-seok. Namun seperti biasa, Jae-wook pun hanya tersenyum saja seolah ia sangat yakin akan mampu menghancurkan Jonggil di persidangan nanti. Dan singkatnya hari persidangan pun tiba. Lalu Jonggil dan anak buahnya pun telah sampai terlebih dahulu ke tempat persidangan. Sedangkan Jae-wook sendiri malah ditinggalkan oleh kedua sipir di lorong penjara. Dan tiba-tiba saja salah satu anak buahnya pun datang yang langsung menusuknya dengan pisau. Akibat hal itu Jae-wook pun tidak bisa pergi untuk datang ke pengadilan. Di sisi lain hakim pun akan memutuskan untuk membatalkan aju banding ini karena Jae-wook yang tidak kunjung datang. Namun entah bagaimana caranya tiba-tiba saja Jae-wook pun datang ke sana dengan gagahnya. Sehingga persidangan gugat banding pun dimulai. Lalu Han pun telah ditunjuk menjadi saksi pertama untuk membeberkan semua kebusukannya Jonggil. Tanpa rasa takut Han pun memberitahukan semua kebusukan Jonggil berupa dana gelap dan kejahatan lainnya. Mendengar hal itu tentu saja Jonggil pun langsung membantah tuduhannya. Melihat hal itu Jae-wook pun langsung mengeluarkan sebuah rekaman suara mengenai Boseok yang sedang berbincang untuk tutup mulut dalam kematiannya Lee Jin-seok. Bahkan Jae-wook juga mengeluarkan sebuah alat bengek milik Lee Jin yang telah ia dapatkan di sungai. Dan jelas saja alat itu adalah bukti yang sangat kuat untuk menjebloskan Jonggil ke penjara atas kasus pembunuhan. Dan kini Jonggil pun tidak bisa mengelak lagi, sehingga ia pun langsung mengamuk di sana dan berusaha menyerang Jae-wook. Pada akhirnya hakim pun telah mencabut semua tuduhannya terhadap Jae-wook, sehingga Jae-wook pun akhirnya dibebaskan dari masa tahanannya. Lalu ia pun dijemput oleh Han saat keluar dari penjara dan film pun tamat. Mantap.